Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Danilisius. Di video kali ini, aku mau bikin bolu marmer. Nah, kue ini tuh kue pertama yang aku coba bikin waktu dulu awal-awal belajar baking. Dulu waktu pertama kali bikin bolu marmer, bolunya gagal guys, bolunya bantet. Nah, di video kali ini aku mau share resep dan tips cara bikin bolu marmer yang enak dan mengembang alias gak bantet. Ini rasanya enak loh, bolunya padat, moist, dan anti seret alias gak nyangkut di tenggorokan. Iklan kali ah. Kalau teman-teman mau tahu cara pembuatannya seperti apa dan tipsnya apa saja, tonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen ya. Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Dan ini bahan-bahan yang harus kita siapkan. Lalu siapkan loyang dan olesi dengan margarin. Lalu lapisi dengan taburan tepung terigu dan ratakan. Loyang siap dipakai. Kita mulai pembuatan bolu marmernya. Pertama, masukkan mentega. Masukkan gula halus, gula yang sudah saya blender terlebih dahulu. Gulanya hanya dimasukkan sebagian. Sisanya akan saya pakai untuk nanti dicampurkan dengan putih telur. Kemudian kocok sampai mengembang dan warnanya menjadi pucat. Pastikan pengocokan mentega harus benar-benar sampai pelapi dan ringan supaya hasil akhir bolunya nggak bantet. Menteganya sudah pucat seperti ini. Kemudian masukkan kuning telur satu persatu sambil dimixer. Masukkan kuning telur yang kedua, kemudian mixer kembali. Lanjut masukkan kuning telur yang ketiga. Ya, mereka gak mau dipisah guys, pengen sama-sama. Kasih jarak kira-kira 1 menit setiap satu telur, supaya telurnya beremulsi dulu ya. Masukkan kuning telur yang kelima. Kemudian aduk lagi. Masukkan kuning telur yang keenam. Terakhir, masukkan kuning telur yang ketujuh. Mixer kembali sampai rata. Seperti ini tekstur mentega yang sudah dicampur kuning telur. Teksturnya pelapi dan ringan ya. Sekarang masukkan susu bubuk. Aduk kembali. Lalu masukkan tepung terigu. Saya pakai merek segitiga biru. Masukkan terigu secara bertahap ya. Aduk sampai semua bahan tercampur rata. Terakhir, masukkan vanila bubuk. Kemudian aduk kembali. Lanjut, saya akan mengaduknya dengan spatula untuk memastikan tidak ada adonan yang menggumpal atau yang belum tercampur. Cara mengaduk tepung dengan spatula dengan cara diaduk balik seperti ini. Kemudian kita sisihkan dulu adonannya. Lanjut ya, di wadah terpisah kita mixer putih telur. Pastikan wadahnya bersih, gak ada sisa minyak ataupun sisa air, karena itu akan membuat adonan telur tidak mengembang. Kocok telur dengan kecepatan rendah dulu. Nah, kalau sudah keluar gelembung-gelembung seperti ini, masukkan sisa gula yang tadi sudah saya haluskan. Kemudian kocok dengan kecepatan tinggi sampai telur mengembang. Pengocokan telur dan gula ini harus benar-benar pas.
Resep telur terpisah seperti ini gak perlu pakai baking powder atau obat pelembut kue, karena busa putih telur ini sendiri bisa jadi pengembang alami untuk bolunya. Ikan telurnya mengembang, cirinya adonan telur berwarna putih, kental, mengkilat, dan meninggalkan jejak di atasnya. Ketika mixer diangkat, adonan yang menempel gak akan jatuh lagi dan membentuk ujung yang runcing. Ketika telur dibalik, adonan tidak akan tumpah. Sekarang campurkan adonan mentega dan kuning telur dengan adonan putih telur. Masukkan adonan putih telur ke dalam adonan kuning telur secara bertahap ya. Ganti dulu spatula guys, biar lebih enakan ngaduknya pakai spatula yang besar. Aduk balik dengan cara seperti ini. Masukkan lagi sebagian putih telur. Aduknya dari bawah ke atas ya. Terakhir, masukkan sisa putih telur ke dalam adonan kuning telur. Aduk adonan dari bawah ke atas atau sering disebut dengan teknik aduk balik. Aduk perlahan, pastikan semua bahan tercampur rata. Jangan mengaduk terlalu kuat, nanti adonan menjadi encer. Jadi, yang sedang-sedang saja. Adonan bolunya sudah tercampur rata. Sekarang, siapkan wadah. Sisihkan sepertiga adonan. Kemudian, tambahkan pasta coklat. Saya pakai menggunakan merek Wilton, setengah sendok teh. Kalau teman-teman mau, bisa diganti dengan coklat bubuk sesuai selera ya. Aduk balik adonan sampai tercampur rata. Bolu marmer ini dari cara pembuatannya pasti hasilnya lebih lembut daripada yang telurnya dikocok bareng ya. Nah, sekarang adonan coklatnya sudah tercampur rata. Saya akan mulai menuangkan adonan kuningnya dulu. Simpan di atas loyang dengan cara seperti ini. Kemudian tuangkan adonan coklat, diselang-seling seperti ini. Lucu ya, nanti akan menghasilkan motif yang cantik. Tuangkan kembali adonan kuningnya, diselang-seling sampai adonan habis. Bolu itu susah-susah gampang ya, tapi kalau sudah paham tekniknya, bikin bolu jenis apapun pasti berhasil. Salah satu penyebab bolu bantet adalah pengocokan telur yang salah, seperti adonan telur yang cair, kurang mengembang, mencampurkan terigu atau mentega yang tidak rata, sehingga adonan menjadi turun dan bantet. Oh ya teman-teman, kalau punya saran atau request di video selanjutnya saya mau bikin kue apa, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Dan bolu marmer ini di request sama Bunda Meiva Manopo. Halo Bunda Meiva, salam kenal ya. Selanjutnya, buat pola dengan bantuan tusuk sate atau tusuk gigi. Yang penting jangan menggunakan tusuk sapu lidi yang baru dipakai nyapu halaman ya guys. Buat pola, celupkan ke dalam adonan dengan cara melingkar dan adonan siap dipanggang. Panggang dengan suhu 180 derajat selama 45 menit. Tadam! Bolu marmernya sudah jadi. Saya akan mengeluarkan bolunya dari loyang, kemudian dinginkan sebentar.
Seperti ini penampakan bolu marmernya. Mari kita mutilasi, potong kuenya. Yummy, paling suka bagian motong gini. Lalu penasaran lihat hasil motifnya. Teman-teman, ada gak yang seperti aku juga? Seperti ini motif dalam kuenya. Mood booster di sore hari sambil ngopi cantik. Tekstur bolunya empuk ya. Tuh, meskipun tanpa pengembang ataupun pelembut kue. Ciri khas marmer cake ini teksturnya padat, mengenyangkan, super harum, mantap ya. Gimana teman-teman? Gampang kan cara bikinnya? Bahannya juga simple, mudah didapat. Sekian video kali ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih sudah menonton. Bye.